Shalom. Ada satu firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 11a yang mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Beberapa terjemahan menerjemahkannya dalam bahasa Inggris sebagai He has made everything beautiful in its time. Artinya Dia sudah tetapkan, sudah buat segala sesuatu itu menjadi indah pada saatnya masing-masing, ya. Jadi kita bisa menikmati sesuatu itu menjadi indah ketika kita bisa ada dalam ketetapan waktu yang Tuhan tetapkan, ya. Nah, ini satu prinsip. Nah, ada terjemahan lain juga yang mengatakan He makes, ya, all things beautiful. Jadi satu kebenaran yang umum bahwa Dia itu selalu membuat segala sesuatu menjadi indah, ya, in its time, pada saatnya masing-masing. Dan itu juga artinya kita perlu belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Dan karena God is love, Allah adalah kasih, maka kita bisa percaya bahwa rancangannya selalu indah buat kita. Dan dengan demikian kita juga bisa berkata bahwa God is good all the time. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Lagu ini sederhana sekali, ya, tapi karena sederhana makanya dari itu jadi mudah, ya, untuk kita nyanyikan setiap saat. Bahkan kalau kita mungkin sudah hafal, ya, karena dinyanyikan berulang-ulang, lagu ini bisa menjadi salah satu tuntunan dari Tuhan buat kita. Ada saat-saat kita diingatkan lagu ini, berarti itu saatnya kita untuk tuning kembali untuk bisa menangkap tuntunannya dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa memuji menyembah Dia, maka istilahnya frekuensi hati kita ini sejalan dengan tuntunannya. Kita mudah untuk menangkap suaranya. Dan mengikuti Tuhan setiap hari itu adalah bagian yang perlu kita kerjakan. Di Kejadian 11 ada cerita yang menarik, dan ini pelajaran yang berharga buat kita semua dari kisah Abraham. Abraham waktu itu namanya masih Abram.
Belakangan dia dikenal sebagai Abraham dan disebut sebagai bapa orang percaya. Tapi dia tidak memulai semuanya instan menjadi bapa orang percaya. Dia butuh waktu dan bahkan puluhan tahun. Dia dibentuk oleh Tuhan sehingga akhirnya dia mengenal jalan-jalan Tuhan dan dia mengikutinya. Tidak sempurna pada awalnya, tapi ketika dia terus mengikut Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memperlengkapi, menggenapi apa yang dia janjikan. Di ayat 27 ini cerita bagaimana silsilah Abraham ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim ya. Ur Kasdim, Mesopotamia itu tanah tempat di mana perdagangan dari barang-barang berhala itu cukup banyak ya, sehingga itu negeri yang ya mungkin dikenal dengan banyak berhala di sana ya. Ada beberapa tafsiran yang mengatakan seperti itu. Dan Tuhan panggil Abram keluar dari Ur Kasdim, dari tempat tersebut untuk kemudian akan dia pakai ya. Nah, ayat 29, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, perhatikan ayat 31 ini ya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram ya. Jadi Terah membawa Abram anaknya. Dia bawa juga Lot cucunya ya, yaitu anak Haran, dan juga Sarai ya menantunya yang adalah istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab Kisah Rasul di pasal 7 ketika Stefanus memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menangkap dia ya. Dan dia cerita di situ bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abram waktu ia masih tinggal di Ur Kasdim ya, atau di Mesopotamia. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ayat itu, jelas bahwa yang mendapatkan visi dari Tuhan itu adalah Abram ya. Abram yang mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Tapi ya mungkin karena mereka waktu itu tinggal bersama-sama dalam satu keluarga besar atau setidaknya berdekatan, maka ketika Abram mendapatkan visi tersebut, dia lalu memberitahu kepada orang tuanya ya, kepada keluarga besarnya ya. Waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram ya di Mesopotamia sebelum dia menetap di Haran. Tuhan berfirman, keluar dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi kalau kita baca di Kejadian pasal 11 ayat 31 ini, Terah yang membawa Abram. Jadi yang dapat visi itu Abram, tapi yang memimpin itu orang tuanya ya, Terah. Menarik sekali kalau kita pelajari, nama Terah itu artinya delay ya, tertunda. Jadi ketika Abraham ini dibawa ya, diarahkan oleh Terah, maka mereka itu cuma sampai di Haran dan menetap di situ. Padahal dikatakan di ayat 31 ini ya, Terah ini membawa Abram berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Setelah
Terah mati, setelah delay atau penundaan itu tersingkirkan, maka di Kejadian pasal 12 Tuhan berfirman lagi, menampakkan diri kepada Abram, dan ini panggilan yang kedua. Dan ini jelas sekali dia bicara ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 kita bisa lihat di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu dikatakan, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, kenapa dikatakan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia? Karena Lot itu keponakan. Sebenarnya yang Tuhan panggil itu keluar adalah Abram. Dan ketika Tuhan panggil Abram, paling apa istilahnya kalau bahasa Betawi, paling banter ya. Dia hanya bisa bawa istrinya ya. Keponakannya itu harusnya, bahkan bapaknya yang sebelumnya itu harusnya nggak ikut ya. Tapi mungkin keadaannya memang belum ideal sehingga sulit bagi Abram untuk pergi begitu saja meninggalkan orang tua dan juga keponakannya. Dan setelah Terah orang tuanya ya, bapaknya Abram ini meninggal di Haran, ada yang mengatakan 15 tahun mungkin mereka nyangkut di Haran. Lalu Tuhan berfirman lagi. Dan kali ini Abram pergi dan dia yang bergerak ya, dia yang memimpin, bukan seperti sebelumnya bapaknya yang memimpin, tapi ini Abram sendiri yang memimpin, cuma Lot pun ada bersama-sama dengan dia. Dan disebutkan di situ Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, lalu ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot. Ya, ditegaskan di situ dia bawa Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi cukup lama tinggal di Haran ya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca ya, memang sudah sampai ya di tempat yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Lalu di ayat 6 kita lihat sini ya. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Perhatikan ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ini sudah jelas ya Tuhan bicara. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya ya, itu ada gambar peta Ur Kasdim tuh jauhnya seperti apa ya, lumayan jauh ya. Bayangkanlah perjalanan Abram dari Ur of the Chaldeans ya, Chaldees ya, orang-orang Kasdim. Dan jangan pikirkan seperti sekarang udah transportasinya luar biasa sekali. Tapi zaman dulu entah tuh berapa lama perjalanan itu sampai nyangkut di Haran dan settle di sana ya. Karena mungkin bisa 15 tahun atau mungkin lebih sampai bapaknya Abram mati, kemudian Tuhan berfirman lagi ya, Tuhan panggil. Nah, kita bisa melihat Tuhan itu sabar sekali ya. Dia ada satu prinsip ya, ketika ada panggilan, ada tuntunan dari Tuhan, itu tidak seringkali nggak pusi ya, nggak mendesak gitu ya, kecuali hal-hal yang urgent. Tapi itu ada ya, itu ada steady istilahnya. Kalau aliran air itu steady terus ada. Biasanya justru kalau yang mendesak, menekan, ayo cepat ayo ya, nah itu bisa jadi bukan dari Tuhan ya, seringkali kedagingan kita. Nah, jadi ini perjalanan panjang sekali. Nah, waktu Abram sudah sampai, dikatakan di situ dia pohon tarbantin di Mor ya, dekat Sikem.
lalu Tuhan menampakkan diri, kemudian reaksi Abram ini bagus sekali, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, nggak jelas dia berapa lama dia tinggal di situ, tapi ayat 8 mengatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, di sini dia bangun mezbah bagi Tuhan. Dia panggil nama Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan kepada dia. Ya, saya juga sedang belajar kenapa ya. Apa mungkin seharusnya ketika Abram sudah sampai di dekat Sikem, di pohon tarbantin di Mor itu, ketika Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, lalu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ, barangkali harusnya dia di situ menetap dulu ya. Setelah bangun mezbah, dia tanya Tuhan lagi, apakah perlu pindah. Tapi kalau kita lihat nggak ada firman Tuhan, tapi Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Setelah pindah, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu dia panggil nama Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan, tidak ada tuntunan. Dan akibatnya ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negebnya. Nah, saya terus terang belum pelajari lebih jauh, tapi simpel saja saya melihat ketika tidak ada tuntunan Tuhan dan Abram bergerak lagi, ia berjalan makin jauh ya. Dan akibatnya ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ada satu prinsip ya, waktu kita baca firman Tuhan, kita melihat ya, kita compare satu dengan yang lain, dan paling penting tentunya kita teduh ya, karena waktu kita teduh itu frekuensi otak kita tuh sedang turun, dan saat itulah Tuhan bisa bicara, Roh Kudus bisa menerangkan dari kedalaman hati kita. Ya, dia naik ke atas satu pemikiran yang bukan muncul dari otak kita. Nah, sebaliknya, sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita dari kedalaman hati kita itu akan naik ke otak kita dan akan mengingatkan apa yang pernah kita baca, korelasinya seperti apa. Tapi otak kita sendiri teduh. Ya, kita nggak paksa dengan otak kita. Ini maksudnya apa ya? Cari sana cari sini. Ya, tentu nggak salah juga. Tapi kalau kita melakukan pembacaan firman Tuhan seperti itu, maka seringkali yang muncul adalah knowledge, pengetahuan manusia. Apalagi kalau kita memang sudah terbiasa di marketplace, ya, di dunia pekerjaan, di mana segala sesuatu ada target, ada sasaran yang harus dicapai. Kita tidak terbiasa untuk menantikan Tuhan. Dan sebaliknya kita akan bergerak dengan program kita, dengan cara kita, dengan tekanan yang kita hadapi ya. Ayo kita harus segera, harus buat ini. Lalu kita hanya berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita rancangkan. Dan itu bisa terjadi seperti yang Abram alami. Kita bangun mezbah, kita panggil nama Tuhan, tapi nggak ada firman Tuhan. Kita buat mungkin kebaktian, pujian, penyembahan, dan kita merasa bagus suasananya. Tapi sejujurnya berapa banyak yang bisa merasakan kenyang secara rohani waktu kita membangun mezbah, kita memuji menyembah Tuhan, kita tahu roh kita dikenyangkan. Bertahun-tahun yang lalu ada beberapa hamba Tuhan kalau mereka khotbah ya, bukan untuk dicontoh sebenarnya ya, kadang-kadang kemana-mana nggak jelas gitu ya. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri, setelah mereka khotbah kita pulang, kita merasa kenyang. Ya, belakangan saya belajar itu roh kita dikenyangkan. Pikiran kita mungkin nggak nangkep banyak, tapi ada kepuasan, keteduhan, ada damai yang Tuhan berikan lewat mereka. Nah, kalau kita
combine, kita gabungkan dengan pengetahuan, dengan skill, bagaimana menyampaikan firman Tuhan, ada pendahuluan, ada dasar firman Tuhan, kita pakai slide misalnya, itu akan lebih bagus lagi ya. Tapi jangan abaikan sebenarnya tuntunan Tuhan, itu yang penting. Kita bisa bangun mesbah bagi Tuhan, kita sebut dia, kita panggil namanya, tapi apakah dia kemudian bicara kepada kita? Ingat di ruang masuci di mana ada tabut perjanjian, lalu ada mercy seat ya, tutup pendamaian, dikatakan di perjanjian lama bahwa Tuhan bicara di atas tutup pendamaian, di atas mercy seat itu. Jadi sebenarnya kalau kita sedang melakukan pujian, penyembahan, kebaktian praibadah, kita menyiapkan hati kita, dan sebagian gereja menyebutkannya itu mercy seat, maka sebenarnya itu kesempatan untuk kita membuka telinga kita mendengar dia mau sampaikan apa. Tidak sekedar menyanyikan 1-2 lagu, sudah mercy seat ya, sudah kebaktian praibadah ya. Oke, itu baik, nggak salah. Tapi sebenarnya coba buka telinga kita, ya, teduhkan hati kita supaya kita bisa menangkap tuntunannya. Nah, karena Abraham ini nggak jelas tuntunan Tuhan, waktu timbul kelaparan, tidak ada firman Tuhan, dia pergi ke Mesir. Dan Mesir di Alkitab adalah salah satu lambang yang menunjukkan bahwa itu adalah dunia, ya. Kemewahan. Ada beberapa tempat di Alkitab kalau kita baca itu menunjukkan dunia. Mesir kemewahan dunia, ya, gemerlap, ya, Sodom dan Gomora ya tempat yang bejat ya. Lalu kalau Kasdim ya, atau orang-orang Kasdim itu tempat-tempat berhala atau para penyembah berhala. Nah, berikutnya kita lihat kita bandingkan dengan Kejadian 26, kisah mengenai Ishak. Kalau Abraham di Kejadian 12 akhirnya dia pergi ke Mesir, dan nanti baca sendiri, sebagian kita sudah pernah dengar mungkin ceritanya bagaimana Abraham menghadapi masalah di Mesir karena istrinya cantik, dan dia takut gara-gara istrinya cantik nanti istrinya itu diambil, dianya dibunuh. Jadi dia mulai merancang tipu muslihat, dia minta tolong sama istrinya, tolong katakan kamu ini saudaraku ya, bukan istriku. Dan gara-gara itu aman hidup Abram, dia sembunyi di balik istrinya, tapi istrinya diambil sama Firaun untuk dijadikan permaisuri. Ya, itu ada cerita tersendiri lagi karena cukup panjang pasti, sebab ada tulah, ada malapetaka yang terjadi ketika Sarah itu diambil oleh Firaun. Dan akhirnya Abram keluar dari Mesir. Memang hartanya bertambah, tapi dia bawa bom waktu yang namanya Hagar ya, karena sekian tahun kemudian akhirnya Hagarlah yang menjadi istri Abram dan melahirkan Ismail. Nah, itu ada timbul masalah lain lagi. Kejadian 26 kita lihat ya, ini cerita mengenai Ishak, ini anak Abraham. Ya, jangan lupa Ishak ini lahir ketika Abraham itu sudah sangat dewasa rohani, dan saya percaya ada banyak pelajaran yang Abraham sampaikan kepada anaknya ini, anak perjanjian. Pasti dia ajarin banyak hal, dan kita bisa melihat Ishak adalah satu contoh bagaimana orang yang mengikuti Tuhan ya. Kalau secara usia Ishak ini lebih panjang ya. Abraham itu meninggal umur 175 tahun, kalau Ishak 180 tahun ya. Kita lihat jadi 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lihat ayat 2. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini perintah Tuhan, jelas sekali. Abraham gak dapatkan itu ya. Jadi dia pergi ke Mesir. Ini jelas Tuhan bicara, jangan ke Mesir, tinggal di negeri ini, tapi tinggal sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya, di tempat itu
Karena Ishak nurut sama Tuhan, karena jelas ada perintah Tuhan, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini sebagai orang asing. Maka ketika Ishak itu menabur, dalam tahun itu juga dia menuai hasil 100 kali lipat. Firman Tuhan berkata dia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati? Karena dia menuruti firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Kata dikatakan begitu, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini sebagai orang asing. Dan waktu dia menabur, dia diberkati, sehingga Alkitab berkata dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya, dan orang-orang Filistin lingkungannya itu menjadi cemburu kepada dia. Ya, ada satu ayat di Mazmur 32 ayat 8, ya, firman Tuhan berkata, I will instruct you and teach you in the way you should go. Ya, aku hendak mengajar, aku akan memberikan instruksi kepadamu, dan aku akan mengajar engkau jalan yang harus kau tempuh. Aku mau menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat. I will counsel you with my loving eye on you. Ya, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam terjemahan NIV dikatakan, aku akan memberikan nasihat kepadamu dengan mataku yang penuh kasih yang tertuju kepadamu. Nah, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, bagian kita adalah mata kita tertuju kepada Dia, supaya kita bisa menangkap tuntunannya. Dan ini satu hal yang sangat penting. Dari Abraham, dari Ishak kita bisa belajar banyak sekali. Kita melihat orang yang tidak sempurna tapi mengikut Tuhan, Tuhan bentuk. Ya, itu sebabnya jangan merasa frustasi, jangan merasa putus asa kalau nampaknya kau belum terlalu mengerti tuntunan Tuhan. Ikuti saja apa yang sudah kita tahu. Ya, hal simpel yang seringkali diajarkan adalah pujian penyembahan. Buat hati ini menjadi tanah yang subur lewat pujian penyembahan. Ya, kita bisa menangkap tuntunan Dia dengan nyanyikan 1-2 lagu pagi hari, ya, teduh, nanti siang lagi renungkan firman-Nya. Dia akan menuntun, enggak mungkin enggak. Kalaupun kita miss, ya, tapi karena kita bangun mesbah, Dia akan arahkan kita kembali lagi. Abraham nyasar ke Mesir, akhirnya dia keluar dari Mesir juga karena Tuhan menuntun dia. Dan kita melihat step by step, akhirnya Abraham dibentuk menjadi orang yang memang kenal Tuhan. Dan pada titik tertentu, ketika Ishak sudah lahir dan Tuhan bicara kepada dia, persembahkan Ishak di atas gunung yang akan kutunjukkan, dia nggak ragu, dia jalankan begitu saja, ya. Dan setelah saat-saat terakhir, ternyata Tuhan bilang, aku cuma menguji engkau, ya. Sekarang ternyata engkau mengasihi aku lebih daripada apapun yang aku berikan kepadamu. Lalu kita baca, ya, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dia memberkati Abraham, ya, luar biasa. Abraham itu mencapai usia yang sangat lanjut dan meninggal dalam kemuliaan. Dan ketika dia meninggal, firman Tuhan berkata, Tuhan lalu memberkati Ishak anaknya. Kita bisa belajar di sini hati yang menyembah, ya, lewat membangun mesbah. Tapi ingat baik-baik, kita bisa bangun mesbah, bahkan kita bisa bangun pelayanan, kita bisa panggil nama Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ada firman Tuhan kepada kita? Ya. Sekian tahun yang lalu saya melihat, ya, ada banyak, ya, presenter, dan itu mungkin hal awal untuk Tuhan membuka pelayanan selanjutnya lewat hidup banyak orang, misalnya menjadi gereja dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga pelayanan yang dibangun tapi kemudian hilang, ya. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi, dan kadang-kadang Tuhan pakai wadah lain untuk melayani orang-orang yang sudah pernah dilayani oleh pelayanan yang lain yang kemudian mungkin sudah tidak jelas kemana, ya. Tapi bisa jadi beberapa itu dibangun seperti pengalaman Abraham, membangun mesbah, memanggil nama Tuhan, tapi tidak ada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu diperlukan buat kita, untuk kita bisa mengerti kemana harus melangkah. Matius 4 ayat 4 Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema, dari setiap firman spesifik.
kepada kita masing-masing. Artinya memang setiap hari kita itu mesti membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat memang itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Apakah itu menyangkut sekolah, menyangkut pekerjaan, menyangkut pelayanan, apalagi menyangkut masa depan ya, menyangkut teman hidup dan sebagainya. Karena itu akan mengarahkan kita, apakah kita dalam rencana Tuhan yang sempurna ataukah tidak. Dan percayalah, nggak ada yang lebih indah selain mengikuti Tuhan. Sesuatu bisa kelihatan bagus, seperti Lot melihat Sodom dan Gomora bagus ya, lembah Yordan bagus, tetapi dia entah sadar apa enggak bahwa di situ dekat dengan Sodom, dan Sodom orang-orangnya jahat, dan akibatnya Lot menyimpang. Pada akhir hidupnya Lot nggak punya apa-apa, dia tinggal di gua, dia diperdaya dengan 2 anak perempuannya bahkan. Beda dengan sebelumnya ketika dia bersama dengan Abraham, ya kaya luar biasa. Memang bukan selalu menjadi ukuran ya harta materi, tapi salah satu janji Tuhan adalah kita tidak akan kekurangan kalau kita mengikut Dia. Percayalah bahwa God is good all the time ya. Bahwa God is love, Allah adalah kasih. Kita perlu ingat bahwa Dia memang sudah menetapkan bahwa segala sesuatu itu menjadi indah pada saatnya masing-masing. God is good all the time. Amin.